Berita Sonora. Hingga hari ini kebakaran terus terjadi di belakang saya. Ini lahan yang terbakar. Sahabat Sonora, apakah ini indikasi atau ada oknum orang-orang tertentu yang membakar lahan ini dibiarkan? Sesaat lagi saya akan mewawancarai tim relawan yang memadamkan api ini. Tetap bersama kami hanya di Sonora Pontianak News Traffic and Music. Kami berada di lokasi ini paling ujung di Parit Aji Muksin, dan sekarang saya bersama Ibu Rita. Apa kabar Ibu Rita? Alhamdulillah baik, Ini sehat, selalu semangat. Kayaknya lelah ya. Lelah tapi tetap semangat. Ini kalau di belakang saya lihat nih Ibu masih ada asap nih. Masih ya. ini masih sampai sana tuh masih ada asap karena gambut masih hidup nih, karena belum tuntas. Ibu kalau boleh tahu ini tim gabungan atau tim relawan ini dari mana aja nih Bu? Ya, kalau saya khusus dari tim relawan PMI. Tapi dari depan itu banyak sekali, dari TNI Polri, kemudian dari Manggala Agni, BPBD, BNPB yang bergabung bersama kita untuk memadamkan lahan yang luas ini, jadi bagi-bagi tempat. Informasi dari masyarakat ini dari kapan? Nah, untuk kami sendiri ini sudah hari ke-7. Hari ke-7 kami turun setiap hari, dan semakin hari ini semakin meluas luasan lahan yang terbakar. Biasanya ini kan ada tantangan. Untuk tantangan sendiri ketika turun lapangan apa kendalanya? Nah, yang pertama biasanya sumber air. Nah, sumber air ini yang paling utama sebenarnya, karena kalau tidak ada sumber air, kesulitan bagi kami untuk melakukan pemadaman, itu yang utama. Yang kedua, biasanya ini luasan lahan yang terbakar itu terlalu luas dan terlalu jauh ke dalam, sehingga selang kita itu tak cukup untuk mencapai lokasi yang terbakar ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya keterbatasan dari jumlah pemadam. Nah, itu. Setelah kita ketahui bersama ya, Ibu Rita merupakan Kadis Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Apa sebenarnya motivasi Ibu langsung terjun nih ke lokasi? Ya. Nah, memang selain sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, saya kan juga Ketua Bidang Relawan dan PMR di Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga memang beririsan tugas saya ini, yang pertama tentunya sebagai tanggung jawab tugas saya sebagai Ketua Bidang Relawan bersama Ketua Bidang Bencana untuk membantu ya memadamkan lahan yang terbakar, karena yang kami turunkan ini relawan. Yang kita turunkan ini relawan-relawan PMI. Nah, kemudian kita sebenarnya juga ingin mengedukasi anak-anak PMR, kemudian KSR juga, bahwa anak muda itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kan ini PMR itu ada di sekolah-sekolah tuh. Nah, cuma memang mesti kita latih terlebih dahulu untuk bergabung memadamkan kebakaran lahan. Jadi itu motivasi Ibu terjun akhirnya ya, gitu ya? Betul. Nah, sebagai mengawal relawan juga memberikan edukasi. Oke, sebelum ke himbauan, hingga hari ini Ibu kemana aja untuk lokasi-lokasinya? Nah, untuk lokasi kita di... Yang pertama mungkin? Ya, kita Parit Delima, di Punggur Kecil, Kuburaya, kemudian Parit Haji Muksin, berganti-ganti titik lokasinya, kemudian di Desa Limbung, dan satu lagi di Rasal Jaya. Jadi 4 titik lokasi yang luasannya semakin bertambah nih di hari ke-7. Untuk masyarakat sekitar ini Ibu, apakah ini berdampak atau gimana? Ataukah masyarakat harus sementara berpindah lokasi gitu? Nah iya, beberapa lokasi yang kita kunjungi untuk pemadaman ini memang ada yang berdekatan dengan rumah warga masyarakat. Jadi warga gimana? Nah, itu kami, memang warganya sendiri yang pertama yang melapor ke kita, dan mereka secara sadar itu mengevakuasi dirinya dan keluarganya. Kemudian memang bersama-sama kami ngeblok area rumahnya, ngeblok itu kita basahi terus di area rumahnya. Kita juga tidak ingin ada korban jiwa ya di tempat lokasi ini. Dan kemudian tentunya bersama-sama dengan tim gabungan lah, kita bersama-sama memadamkan serta
yang punya rumah ini sebenarnya punya kesadaran sendiri juga sih untuk menyelamatkan diri gitu. Silakan masyarakat yang ingin bergabung bisa ke aplikasi atau link Siamau atau ke markas PMI Provinsi Kalimantan Barat ataupun kabupaten kota. Nah, hanya saja kalau untuk langsung turun ke lapangan khususnya untuk pemadaman kebakaran seperti ini kami mesti latih terlebih dahulu karena tidak bisa sembarangan, harus ada ilmunya karena ini bertaruh nyawa juga teman-teman dalam melakukan pemadaman kebakaran. Jadi silakan mendaftar, ikut pelatihan. Nah, nanti kita ajak juga untuk melakukan pemadaman di lahan yang terbakar. Kalau untuk bergabung di tim PMI Provinsi Kalimantan Barat, saya baru berjalan 1 tahun. Dan untuk turun di Karhutla ini sudah mulai dari tahun kemarin. Untuk suka duka selama bergabung di PMI ini, kalau untuk dukanya saat turun ke lapangan itu yang pastinya kita terkena asap yang lumayan pekat. Itu lumayan ya, kalau untuk nafas itu sesak itu udah pasti, mata perih udah pasti, dan yang pasti adalah kelelahan dan capek karena kami turun itu dari markas itu jam 10 dan stop itu sekitar maghrib atau maghrib kita istirahat, ada laporan kita berangkat lagi malamnya, yang pastinya capek itu sudah pasti. Tapi untuk sukanya yaitu ketika di lapangan kita bertemu dengan teman-teman baru, relawan-relawan dari pemadam-pemadam luar sana, bertemu dengan bapak-bapak BPBD, bapak-bapak dari kepolisian, dari Manggala, yang dimana kita yang selama ini tidak tahu bagaimana perjuangan mereka di lapangan, akhirnya kita sama-sama merasakan bagaimana ternyata saat ini ketika terjadi Karhutla itu beginilah mereka. Nah, di sinilah kami merasakan bagaimana rasanya memadamkan api yang lumayan susah karena gambut ini untuk memadamkannya lumayan susah, dan bagaimana rasanya terkena serangan asap lahan. Untuk nginap pernah pada saat kejadian di tahun lalu di kebakaran di Arang Limbung di belakang bandara, itu kami dari pagi sampai jam 3 subuh. Akhirnya rolling tim, besok pagi berangkat lagi. Akhirnya sorenya baru selesai karena memang banyak bantuan dari tim-tim pemadam. Kalau untuk konsumsi memang kita sebelum berangkat sudah menyiapkan, dari masih di kota kita masih prepare apa yang harus kita bawa. Teman-teman kadang bawa kompor, bawa bekal yang memang untuk kita persiapkan pada saat lapangan. Dan UMCK kita mengusahakan mencari di mana ada rumah warga, di situ kita numpang, kadang numpang istirahat juga, numpang MCK, kadang numpang juga bersih-bersih. Untuk kebanggaan di mana kita dapat merasakan bahwa ternyata turun di pemadaman ini tidak semua orang bisa, dan banyak orang menginginkan juga turun di saat ini mengikuti kita di lapangan. Akan tetapi hal yang lebih kita suka adalah ketika memang kita berhasil gitu memblok misal lahan yang sudah menjadi rumah, kita berhasil memblok dan kita mendapat support dari warga, mendapat semangat dari warga. Itu hal yang membanggakan lebih pastinya. Kemudian Ibu, untuk himbauan kepada masyarakat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, apa yang ingin disampaikan? Ya, tentunya di musim-musim kemarau seperti ini sangat rentan sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi karena cuacanya kering, tanaman juga ikut kering, jadi kita himbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, atau kalau merokok jangan buang puntung sembarangan gitu ya, karena satu percikan saja itu sudah langsung menghidupkan. Karena begitu hidup itu, karena ini lahan gambut, hampir rata itu lahan gambut, itu pasti cepat sekali menyebarnya. Nah itu, dan kemudian untuk yang sudah terjadi seperti ini, untuk masyarakat menggunakan masker untuk berkegiatan di luar rumah. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Rita yang merupakan Sama-sama. Ketua Bidang Relawan dan PMR. Oke, relawan ya. Ya, Semoga salam sama tim, sehat semuanya. makasih. Dan terima kasih untuk sahabat Sonora, tetap bersama kami hanya di program Berita Sonora, Radio Sonora News Traffic and Music. Demikian Berita Sonora.